Halo, ketemu lagi dengan kami di Three Brothers Aquatic. Hari ini saya sengaja ke farm ya untuk melihat perkembangan Moina. Kemarin ada yang nanya, Om, Moina cara kulturnya gimana? Ini kebetulan saya pakai sistem tumpang sari. Jadi yang kita budidayakan itu sebenarnya cacing sutra. Nah, hasil dari pembusukan cacing sutra itu untuk Moina. Nah, dari proses pembusukan pakan cacing sutra akan menghasilkan plankton ya, plankton tapi bukan korela. Ini hasilnya adalah green water. Untuk jenis planktonnya itu kita nggak bisa mastiin jenisnya apa. Yang pasti bukan spirulina, karena spirulina kan bentuknya agak benang. Ini mungkin sejenis itu, cuman bukan murni korela ya. Mari langsung kita lihat yuk. Kawan-kawan, kita nih hasil budidaya cacing sutra. Nah, ini cacing sutranya nih. Ini kalau hasil budidaya kita menangnya di kebersihan ya. Tuh, cacing sutra yang dihasilkan itu bersih, gak ada lumpur. Kedua, lebih higienis saja, lebih higienis. Jadi untuk pakan ikan atau buaya kita lebih aman. Kalau untuk dari alam kan kadang banyak kuman, terus pakannya kita gak tahu dia makannya apa. Kalau ini kebetulan saya pakai ampas tahu fermentasi ya. Nanti buat teman-teman yang ingin tahu cara budidaya cacing sutra, kita juga akan jelaskan. Ini sistemnya tanpa lumpur ya. Sistem budidaya tanpa lumpur, jadi kita hanya menggunakan ampas tahu. Untuk perkembangannya sendiri nggak cepat tapi kelihatan ya, kelihatan bagus. Kedua yang kita cari itu higienisnya dia nih. Nih, dia lebih higienis tuh. Hampir gak ada kotoran, nih cuman pakan ya. Jadi untuk kita aduk beberapa kali aja udah kelihatan. Ini juga lebih bersih lah, lebih bersih. Nah, saya jelasin dulu ini sistem yang saya pakai untuk Moina kita ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam kolam budidaya. Ini saya pakai ukuran kolam 4x6 ya. 4x6 untuk budidaya cacing sutra. Nah, sistem tumpang sari itu maksudnya begini ya, kita dekati. Nah, ini kelihatan mesin pompa ya. Pompa untuk ke atas nih mesin aerator yang kekuatan tendangannya 4 meter. Tapi 3 meter juga cukup sebenarnya untuk mesinnya. Ntar mereknya saya kasih lihat. Nah, ini kita sambungkan pipa langsung menuju ke tingkat paling atas. Tingkat paling atas rak tingkat ya. Ini rak tingkat saya bikin dari baja ringan. Baja ringan lumayan kuat. Yang penting ada kaki penyangga ya, kaki penyangga. Nah, ini hasil airnya ini banyak planktonnya nih. Tuh, saya mengambil segini ini warnanya hijau menterang kalau kita bandingkan dengan sebelah. Nah, ini warna air sini kelihatan ya. Ini masih agak bening, kalau yang sini ini udah hijau. Nah, ini udah pertanda sudah banyak tumbuhan jenis air yang keluar ya. Tumbuhan jenis air yang sudah jadi sudah siap. Jadi ini media matangnya nih. Media matang bagi Moina. Kalau kemarin kita lihat warna kuning emas tuh media matang untuk Dapnia magna atau DM ya. Ini hasilnya kalau jam segini kita gak bakal kelihatan nih Moinanya. Kalau mau nanti malam, saya ada cuplikan kemarin tuh. Nah, itu jam malam ya, jam 7 apa jam 8. Kita bisa menggunakan senter untuk mengumpulkan Moinanya. Nah, kelebihan sistem ini juga Moinanya yang kita dapatkan itu hasilnya lebih bersih, lebih higienis ya, lebih higienis. Kedua itu kita juga dapat bonusan jentik dan bloodworm di sini. Nanti kita akan bahas satu-satu. Cuman sekarang kita fokus ke cara panen Moinanya. Jadi caranya paling kita ngambil jam malam ya. Antara malam atau pagi sekitar jam 6-an. Jam 6-an atau malam jam 7 ke atas dengan penggunaan senter. Nanti kita akan lihat juga caranya di cuplikan saya sebelumnya. Akan saya sisipkan di video ini. Kemudian nanti kita akan bikin prototipe di rumah. Jadi lebih kecil, lahan yang lebih kecil kita manfaatkan.
saya akan jelaskan cara budidaya casut untuk menghasilkan moina. Jadi kita langsung dapat dua ya, dua pakan bersih. Pertama casut air bersih, kedua moinanya, dan ini hasil moinanya akan unlimited alias tidak akan habis-habis asal kita panennya tidak menghabiskan total ya. Nanti akan saya bikin juga di rumah di DIY-nya. Jadi teman-teman juga bisa mencontohkan. Kalau ini kan terlalu besar lahannya dan mungkin modelnya agak besar juga. Untuk lebih murahnya lagi nanti akan kita bikin di rumah dan kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, kita lihat dulu kolam-kolamnya. Ini hasil sampingannya bisa berupa bloodworm ya. Ini berupa bloodworm dan jentik. Ini bloodwormnya kalau mau panen bloodworm jam-jam siang begini mereka akan ke atas nih. Ini kurang lebih kalau kita peras total ini ada bloodworm setengah sampai 1 kilo, ini udah pasti ada. Untuk bloodwormnya saja. Kedua jentiknya juga unlimited di sini. Jentiknya juga unlimited. Ini tadi kita udah serok. Itu hasil serokan kolam kita, ada jentik, ada bloodworm. Ini bisa dipakai buat cupang ya, buat cupang. Kalau buat gapi, buat cupang bisa. Ini saya jelasin sedikit sistem resirkulasi kita tadi ya. Jadi dari air bawah ke pompa ke atas, ke tiang paling atas, ke rak paling atas, kemudian dari rak turun ke rak 1, turun ke rak 2, kemudian pembuangannya kita buang ke kiri, bagian kiri lagi, dan dari rak 2 turun ke rak 3. Dari rak 3 kemudian turun lagi langsung ke kolam penampungan di bawah ini. Ini dia akan melewati beberapa proses, kemudian akan menghasilkan green water. Green water ini bukan Corella ya kawan-kawan. Untuk Corella itu sel murni benar-benar harus dari lab. Kalau ini sebenarnya sudah cukup bagus ini kan dibantu matahari. Ini saya pakai atap transparan ya, ini biar gak kena hujan. Kalau ada yang nanya, oh moina kena hujan aman gak? Sebenarnya kalau di alam mereka kehujanan aman. Cuman yang penting air jangan meluber. Kalau meluber dia akan ikut air keluar. Ya kawan-kawan. Jadi kalau yang nanya air hujan sebenarnya bagus apa enggak, sebenarnya bagus. Yang penting jangan sampai meluber ya. Kemudian hasil pakan, pembusukan pakan yang dibikin oleh cacing sutra tadi akan menjadi sumber pakan utama bagi plankton ini nih. Itu zooplankton ada di dalam sini dan mereka dimanfaatkan oleh moina tadi untuk sumber pakan. Jadi moina memakan fitoplankton atau zooplankton yang ada di sini, yang mungkin bentuknya agak lebih kecil, kita mungkin akan kasat mata, kemudian dimakan oleh moinanya. Nah, moinanya kan berkembang biak. Nah, untuk lahan sebesar ini kemungkinan 2-3 hari saya akan panen moina dalam ini. Nah, ntar kita lihat hasilnya bagaimana. Ntar kita akan update ke sini apa bagus apa tidak. Jadi untuk kejelekannya kalau sistem outdoor itu kita punya predator ya. Di sini cacing sutranya predatornya ternyata kodok atau katak. Nah, kodok atau katak itu memangsa cacing sutra. Kemudian anakannya tuh, nah bagi yang nggak tahu ini adalah sarang telur kodok. Ini dihasilkan oleh betina dan jantan kodok ya. Ini di dalam sini banyak sekali telur kodok nih. Jadi kalau teman-teman yang mau nyari kecebong, nah bisa manfaatkan ini. Cuman ini adalah hama bagi moina dan cacing sutra. Dia akan memangsa cacing sutra dan moina kita. Tapi nanti kita lihat hasilnya gimana di kolam ini, bagus apa tidak, banyak apa tidak, nanti akan kita lihat. Kemungkinan 2 apa 3 hari kita akan panen. Cuman airnya kita tidak akan kuras habis, kita akan pakai lagi. Kemungkinan ini akan bertahan 2-3 periode mungkin ya. Jadi kalau air masih hijau begini, berarti tandanya masih aktif, masih sehat, ya, masih menjadi sumber pakan bagi moina dan zooplankton dan fitoplankton. Ntar kalau airnya udah agak coklat atau agak bening, ya kita harus kuras total.
Nah, kemarin yang nanya tentang Moina bisa dikultur nggak? Nah, ini hasilnya nih. Ini saya pakai sistem tumpang sari ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya video cara-caranya. Ini hasilnya lumayan ya, lumayan banyak. Nanti akan coba kita ambil gelas untuk cek warna Moinanya. Nah, ini kita coba ambil ya Moinanya. Ini, nah dari sini samping kita lihat, ini Moinanya, ini kulturan ya, bukan dari alam. Ini jadi lebih higienis, warnanya putih nih, putih. Jadi kandungan oksigennya cukup. Ini saya pakai apa? Gelas bening ya, ngeliat nih. Ini kumpulannya ini cukup untuk 2-3 hari nih pakan burayak nih. Nah, ini mereka juga seger-seger ya bentuknya nih. Jadi ntar teman-teman mau nanya, Om, Moina bisa dikultur apa enggak? Nih hasilnya nih, bisa ya. Tapi nanti caranya kita jelaskan, kita jabarin lagi. Ini kebetulan saya pakai sistem kolam terpal ya. Kolam terpal lah. Ini bentuk farm kecil-kecilan saya nih. Ini dua kolam tingkat ini fungsinya sebagai pembusukan pakan ya. Pembusukan pakan. Soalnya nih kutu air ini membusukkan makannya pakan yang busuk. Nah, di dalam kolam terpal itu ada cacing sutra. Cacing sutra itu fungsinya untuk membusukkan pakan untuk si kutir ini. Jadi saya pakai sistem resirkulasi ya. Air yang di kolam bawah diangkat ke atas kolam tingkat, kemudian dibagi kedua kiri kanan. Nah, dari situ turun dari paling atas turun ke tingkat 2, dari tingkat 2 turun ke tingkat 3, dari tingkat 3 masuk ke kolam besar. Nah, kolam besar ini fungsinya untuk memanen kutu air jenis Moina. Nanti kita akan bikin versi kecilnya, apakah berhasil apa tidak nanti kita lihat. Ini kondisi air di bawah ini hijau ya, hijau. Nah, air hijau itu belum tentu korela kawan-kawan. Jadi jangan sampai ngomong air kalau hijau itu korela isinya, wah belum tentu. Nah, ini kita sebut aja green water ya, bukan korela nih. Nanti kalau mau coba korela apa spirulina nanti kita coba juga. Ini sementara ini hasil air ini kita harus syuting malam karena Moina keluarnya malam, kalau enggak subuh ya. Kalau subuh kadang belum bangun, jadi kita nongolnya malam aja nih. Nah, ini hasil kecilnya lah. Kecilnya. Coba kita geser ke sebelah yuk, kita lihat. Nah, ini di sini kalau kita perhatiin, nah, ini banyak juga nih. Nah, itu yang kecil-kecil. Ini jenisnya Moina ya, bukan DM ya. Jenisnya Moina. Nah, tuh. Ini jauh juga nih. Ini kapasitas penyebarannya lumayan jauh. Nanti akan kita panen total di hari ke-10 apa hari ke-15 bisa dipanen total. Hari ini saya akan coba masukin ke packingan kita ya, packingan DM kita. Kalau DM kan dia bisa bertahan 3 hari. 3 hari, makanya kita berani memberi garansi pengiriman. Garansi pengiriman selama 2 hari ya. Jadi untuk kawan-kawan yang nyari starter DM, nah, boleh nih lihat linknya di bawah. Ini untuk Moina akan saya coba packing selama 3 hari. Nanti kalau hasilnya memuaskan, kita juga akan menyediakan starter Moina. Ini hasilnya lumayan bagus. Jadi ini buat burayak 10 kolam, 20 kolam mah mantap. Nah, ini metode unlimited Moina nih kalau kata saya. Nanti akan kita bikin versi kecil ya. Versi kecilnya kita akan bikin di rumah. Ini kebetulan posisi di farm nih. Oke, sekarang kita akan coba proses packingan ya.
Ini isinya nih, kelihatan nggak dari kamera? Nah ini kita jual satu bungkus begini Rp1.000 ya. Ini untuk yang nyari starter, nih kita jual satu bungkus begini Rp1.000. Ntar linknya bisa dilihat di bawah deskripsi video kita untuk memudahkan starter Moina. Tapi kita tes dulu nih bisa bertahan nggak 3 hari. Kalau bisa kita akan buat linknya. Kalau nggak bisa bertahan kita akan mengambil telurnya. Telurnya nanti kita akan panen. Cara-caranya akan saya jelaskan semua. Stay tune ya kawan-kawan. Nah mumpung lagi di sini kita serok bloodworm sama jentik dulu yuk buat pakan ikan di rumah nih. Ini cara seroknya gampang, pakai jaring terpal ya, ini yang lubangnya nggak kelewat oleh bloodworm. Kita bikin arus saja, arus jadi ini kan ke bawah muter. Nah hasilnya nih. Hasil bloodwormnya lumayan banyak tuh sama jentiknya. Tomat dulu. Tuh bagi yang suka pelihara ikan hias, makan bloodwormnya kalau mau yang hidup. Cara kulturnya gimana Om? Nih, ini kita dapat semua nih di sini nih. Tuh hasilnya tuh. Kita dapat jentik, dapat bloodworm. Ini kalau mau dipisah bisa aja ntar di wadah besar. Cuma kalau bagi cupang atau gapi ini aman ya. Bagi cupang atau gapi ini langsung aman, langsung bisa dikonsumsi. Jadi ternak cacing sutra bonusnya banyak. Bonus Moina, bloodworm, jentik, semua ada. Oke kawan-kawan, saya akan tunjukkan singkat ya cara pemisahan bloodworm dan jentik. Nah, kalau bloodworm dia mainnya pasti ke bawah nih. Kalau bloodworm mainnya pasti di bawah, kalau jentik mainnya di atas. Nah, cara misahin kita nih pakai jari taruh di plastik dulu semua. Ini lebih tinggi gak masalah. Ini saya sistem singkat aja ya. Kita pakai jari kita belah setengah. Kalau bisa jangan sampai langsung instan ya. Langsung mendadak gitu. Jadi kalau jentik kena getaran dia kan lari ke bawah. Langsung wah. Ya hilang semua tuh jentik. Tuh sisa bloodwormnya doang. Tuh kalau mau coba plastiknya agak gede, isi agak penuh. Jadi gak usah mendadak kayak tadi, bisa ngambilnya dari bawah sedikit. Nah ini kelihatan tuh jentiknya udah hilang semua tuh. Hampir 80% hilang lah. Ini kalau mau kita coba 2-3 kali bisa pasti bersih banget ya. Oke kawan-kawan, sekian dulu, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa, salam Tribaders Aquatic.